warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, panutan dan idola kita dalam melakukan tugas-tugas kita di bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan di bumi setelah fasilitas yang dibutuhkan itu sudah tersedia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini dengan seluruh isinya, dan setelah siap untuk dihuni, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia itu dengan tugas utama adalah tugas ibadah, tugas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, menghambakan diri kepada aku. Karena itu tugas penyembahan, tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas mulia manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menjadi makhluk yang mulia, akan menjadi makhluk yang selamat, akan menjadi makhluk yang bahagia jika memenuhi, melaksanakan dengan sebaik-baiknya tujuan penciptaan dan tujuan kehadirannya di atas bumi. Ayat 21 surah Al-Baqarah menegaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 21 ini menyeru seluruh manusia tanpa kecuali. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi seluruh manusia dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu perintah,
yakni u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ibadah adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari hati seseorang. Ibadah pada dasarnya adalah hubungan antara pencipta dengan hamba, hubungan antara manusia dengan sama pencipta, sehingga ibadah itu sesungguhnya adalah hubungan antara dua hal yang tidak sejajar, tidak seimbang. Kita seringkali menyebutkan istilah hubungan vertikal, ke atas. Meski ke atas itu sesungguhnya tidak menunjukkan tempat, tetapi menunjukkan kemuliaan. Kalau kita menunjuk ke atas itu sesungguhnya menunjuk kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu sesungguhnya tidak bertempat pada suatu tempat. Yang menempati tempat itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa, maka dia tidak menempati tempat. Manusia sebagai makhluk membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian, membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian manusia hanya akan diraih ketika membangun hubungan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia beribadah, ketika manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya seluruh yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah itu Ganiyun Hamid. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Cukup, Maha terpuji dengan diri sendiri. Dia tidak membutuhkan orang lain. Dia tidak membutuhkan makhluknya. Kalaupun dia menciptakan makhluk adalah agar dia dikenal bahwa dia adalah Sang-Maha Pencipta. Di dalam hadis qudsi dikatakan, kuntu kanzam mahfiyan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa saya ini seperti perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku menciptakan ciptaanku. Fabi arafuni, maka dengan ciptaanku itu mereka mengenal diriku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam, dan kami sudah memuliakan anak Adam. Tetapi manusia bisa menjadi mulia kalau mereka memenuhi tujuan kehadirannya.
tujuan penciptaannya. Manusia menjadi mulia sekaligus bisa selamat. Makanya ayat ini menyeru memanggil seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan. Ayat ini menggunakan kata Rabb, bukan Allah. Ada perbedaan antara Allah dengan Rabb. Al-Quranul Karim menjelaskan atau memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya terlebih dahulu, yang kita kenal dengan tauhid rububiyah, yakni Rabb. Rabb itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, karena Dia yang menciptakan segala yang ada ini. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, yang menguasai, yang memiliki dan yang mengatur seluruh yang ada ini. Maka ayat ini mengatakan u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Dia yang memelihara, Dia yang memiliki, Dia yang menguasai, termasuk Dia yang memelihara, menguasai kehidupan manusia. Karena itu manusia yang diberikan anugerah, yang diberikan nikmat, yang diberikan rahmat, sekaligus diberikan hidayah dengan menyebut Rabb itu sesungguhnya itu mendorong manusia untuk berterima kasih kepada yang menciptakannya, yang memberikan nikmat, yang memberikan rahmat, yang memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Makanya dengan sifat Rabb itu manusia sebenarnya itulah yang sangat penting, yang sangat membutuhkan, dan yang seharusnya berupaya secara maksimal untuk bersyukur kepada Dia yang memberikan seluruh kebutuhan, seluruh keperluan hidup manusia di bumi ini. Memang Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat pertama sifatnya dulu Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan, agar dengan begitu manusia dengan mudah berterima kasih dan menerima seruan dan perintah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Dia zat yang satu-satunya yang harus disembah. Nanti setelah kemudian itu mantap, manusia sadar, lalu kaum musyrikin bertanya, itu Rabbul Alamin,
penguasa, pencipta semesta alam itu seperti apa bentuknya. Itu Tuhannya Muhammad yang diperintahkan untuk disembah itu seperti apa bentuknya. Apakah bentuknya itu dan Tuhan itu terbuat dari batu, apa terbuat dari tembaga, terbuat dari emas, atau terbuat dari perak, atau terbuat dari besi. Karena pengalaman kaum musyrikin menyembah Tuhan itu mereka buat sendiri. Mereka menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang mereka buat sendiri. Makanya mereka mempertanyakan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan, sampaikan Muhammad kepada mereka yang bertanya itu tentang Tuhan yang kepada kamu diperintahkan untuk menyembahnya. Katakan bahwa dia itu adalah Allah. Qul huwallahu, dia itu Allah. Lafaz Allah itu adalah lafaz yang menunjukkan nama zat. Nama Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib adanya, dan dia satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain dia. Memang yang disembah oleh manusia itu banyak, tapi tidak semua sembahan itu berhak disembah. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang berhak disembah disebut Allah. Dia satu-satunya. Dan bukan hanya berhak disembah, dia adalah tempat bersandar yang paling kokoh, yang paling kuat. Allahus Samad. Karena itu ketika kita bersandar kepada sesuatu, maka sandarannya harus kuat. Karena kalau tidak, kita bisa jatuh. Ada banyak manusia yang karena dia salah bersandar, maka sandarannya menjadi sangat lemah dan mereka jatuh ke dalam jurang karena dia salah bersandar. Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan dalam ayat ini, dia adalah tempat bersandar yang sangat kuat. Tempat bersandar yang sangat kuat itu disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak. Dia juga tidak diperanakkan. Jadi tidak ada anaknya dan tidak ada bapaknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Maka bagi kita umat Islam, kita tidak boleh menggambarkan seperti apa itu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Maka bagi kita setiap saat, setiap waktu itu selalu
mengucapkan pernyataan yang selalu memurnikan akidah tauhid itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah itu banyak. Nabi Isa disebut ilah karena dia disembah oleh pengikut-pengikutnya, diangkat menjadi Tuhan. Berhala disebut ilah karena dia disembah oleh orang yang menjadikannya sebagai sembahan, tapi dia bukan Allah. Jadi segala sesuatu yang disembah itu disebut ilah, dia sembahan. Tapi sembahan yang berhak disembah hanya ada satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang makanya Allah itu adalah nama zat yang satu-satunya yang berhak disembah, yang kita tidak boleh memberikan bentuk karena dia tidak memiliki bentuk. Karena yang memiliki bentuk itu adalah makhluk. Tetapi ayat ini memerintahkan untuk menyembah dengan menggunakan kata Rabb, agar manusia bisa memahami tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kemahakuasaannya. Seluruh yang ada di jagat raya ini adalah bukti nyata dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Rabbul Alamin. Ayat ini menyatakan Rabbukum, Tuhan kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini katakan bahwa Tuhan yang diperintahkan untuk disembah oleh manusia dalam ayat 21 surah Al-Baqarah ini adalah yang alladzi khalaqakum, dia yang menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Manusia dengan segala kemampuannya, dengan segala kekuatan dan keistimewaan yang dimilikinya, tidak mampu menciptakan sesuatu. Mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran manusia itu karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jasad, diberikan roh, bahkan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia itu sendiri tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan kecuali kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka ketika kaum musyrikin mempertanyakan mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika membuat perumpamaan itu biasanya menggunakan makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk yang sepertinya tidak perlu dijadikan sebagai perumpamaan karena dia kecil. Misalnya nyamuk di dalam surah
Al-Baqarah ayat 26. Mereka kaum musyrikin mempertanyakan, kalau Tuhannya Muhammad itu adalah Tuhan yang hebat, adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Tuhan yang maha besar, mengapa perumpamaan yang dibuat itu kecil-kecil? Misalnya membuat perumpamaan dengan menyebut nyamuk. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan, meskipun perumpamaan yang dibuat itu kecil seperti nyamuk. Mengapa? Karena nyamuk itu meskipun dia kecil, dia juga punya kelebihan. Ada makhluk Allah yang lain, misalnya singa. Tapi bukan singa yang dijadikan sebagai perumpamaan, melainkan nyamuk. Karena nyamuk yang kecil itu manusia dengan kehebatan, dengan kekuatan, dengan ilmu yang dimilikinya itu malah tidak mampu membuat nyamuk. Jangankan nyamuknya dan memberi nyawa kepada nyamuk itu, bahkan membuat sayapnya saja tidak mampu. Jadi dari situ sebenarnya apa keistimewaan manusia itu? Kalau dari sisi penciptaan itu, yang punya kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kecil itu ternyata lebih banyak manusia yang celaka, bahkan meninggal yang disebabkan oleh nyamuk dibandingkan dia meninggal karena singa. Lebih banyak manusia yang menjadi kaya karena nyamuk dibandingkan dengan singa yang disebut raja hutan itu. Karena dengan nyamuk itu manusia ada menjadi kaya, membuat perusahaan misalnya dengan kerambu, membuat pengobatan begitu buat nyamuk, dan bahkan pengembangan ilmu pengetahuan itu karena ada nyamuk yang kecil itu. Jadi dia kecil tetapi dia punya keistimewaan, dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia tidak membanggakan diri dengan memiliki kekuatan, karena di balik kekuatan itu mereka ada kelemahan. Di balik kelemahan dari makhluk yang kecil itu ternyata juga ada keistimewaan, dan seluruh makhluk yang ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, termasuk yang menciptakan manusia. Semua kita ini tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa itu. Dia menciptakan sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Makanya ayat ini menegaskan alladzi khalaqakum, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Tidak ada pencipta yang lain. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, yakni sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dimulai dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk pertama yang menghuni bumi ini dan mengalami perkembangbiakan sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurusi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menyiapkan seluruh kebutuhan dan fasilitasnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta sesuatu kepada manusia itu. Yang diminta adalah mengikuti petunjuk-petunjuknya, itu pun untuk kebaikan manusia. Tujuan utamanya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan, kebahagiaan manusia itu sendiri. Yakni apa itu? La'allakum tattaqun, agar dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian makhluk yang bernama manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa diketahui bahwa sebenarnya tujuan dari perintah ibadah itu adalah agar seluruh makhluk yang bernama manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terpelihara, yang terjaga dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang bertakwa disebut takwa itu karena senantiasa terpelihara dan memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan terhindar, terpelihara, terjaga dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi dua syarat utama. Syarat pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah itu kalau dilaksanakan dengan baik, maka dia akan menjadi penyebab manusia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar kita terjauh, agar kita terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, bahwa seluruh perintah itu selalu saja ada keringanan-keringanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa manusia untuk memikul beban yang mereka tidak mampu. Maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan risalah itu yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah beliau mengatakan, wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum.
Kalau ada perintah, lakukan perintah itu semaksimal kemampuan kalian. Jadi kita tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Makanya sejumlah ibadah yang sudah ditentukan itu semuanya mensyaratkan ada kemampuan. Mulai dari salat misalnya, ketika seseorang tidak mampu berdiri, dia bisa duduk, dia bisa berbaring. Ketika tidak mendapatkan air atau karena dia sakit dan tidak boleh menggunakan air, boleh diganti dengan tayamum. Itu keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ketika sakit atau dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa meskipun itu puasa wajib, tetapi harus diganti pada hari yang lain. Zakat itu diwajibkan bagi mereka yang hartanya sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Haji itu diwajibkan kepada mereka yang mampu melakukannya. Jadi selalu ada syarat kemampuan. Yang tidak ada syarat kemampuan itu adalah pada larangan. Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang saya larang untuk kalian, maka hindarilah. Karena larangan itu hanya memerlukan kekuatan untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, manusia itu punya kelemahan. Di samping punya kelemahan, selalu ada syaitan yang menggoda. Manusia ini kalau dilarang selalu mau melakukan yang dilarang itu. Kalau diperintahkan, selalu mau meninggalkan yang dilarang itu. Makanya manusia diingatkan bahwa kalau mau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus mampu menguasai diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Karena mereka begitu melakukan sesuatu yang dilarang, pasti akan membawa pengaruh berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita di bumi ini, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pada kekuatan untuk memenuhi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada kekuatan untuk mengendalikan diri agar menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu sesuatu yang tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena pada setiap saat manusia itu selalu saja ada yang menggoda, yakni iblis, syaitan dan kawan-kawannya, dan itu tidak pernah berhenti. Seluruhnya begitu manusia lalai, begitu manusia lupa, dia datang mempengaruhi manusia itu. Nah, kita di dunia ini secara terus-menerus berupaya untuk menjauhi apa yang
oleh syaitan agar kita bisa selamat, karena syaitan itu dia tahu kapan kita lalai. Kapan kita lalai, dia datang. Kalau kita ingat kepada Allah, dia pergi. Kalau kita lalai, dia datang secara terus menerus. Dan syaitan itu setidak-tidaknya, biar kebaikan, kita melakukan kebaikan, dia goda juga supaya kita tidak maksimal melakukannya. Bahkan membaca Al-Quranul Karim sendiri, dia datang. Makanya Al-Quranul Karim menegaskan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu akan membaca Al-Quran, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi makhluk yang bernama manusia itu yang dalam ayat ini diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara terus menerus harus berupaya secara maksimal melakukan ketaatan, kepatuhan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tujuan dari ibadah itu, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diraih, bisa diperoleh, dan dengan demikian manusia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Manusia memerlukan keselamatan, manusia memerlukan kedamaian dan menemukannya dalam kehidupan. Kita berharap tidak hanya bahagia, selamat dalam kehidupan kita di bumi ini, tetapi kita juga ingin selamat dan bahagia di akhirat kelak. Semoga saja kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk terus berjuang, untuk terus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menjauhi seluruh larangan-larangannya, selama kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk hadir di bumi ini. Karena setiap kita itu ada tenggang waktu, ada masa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala berapa lama kita akan tinggal di bumi ini, dan sesudah itu kembali menghadap kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah diberikan amanah di bumi ini. Tetapi yang jelas bahwa seluruh yang kita lakukan itu tujuannya kita berharap mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun fungsi, apapun kedudukan, apapun pekerjaan dan bagaimanapun kondisi kita, kita berharap kita selalu merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dalam hidup kita, meskipun tentu saja ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Dan kita maka petunjuk dan kekuatan yang diberikan kepada kita, maka kita akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mampu menjauhi larangannya, dan kita akan mampu membangun hubungan komunikasi dan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu
seharusnya melahirkan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kebahagiaan manusia itu adalah ketika hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala terpelihara dengan baik, dan pada saat yang sama dalam kenyataan setelah ibadahnya baik, itu juga hubungannya dengan sesama makhluk itu juga menjadi baik, karena kita tidak bisa hidup dengan baik tanpa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, meskipun ada perbedaan-perbedaan di kalangan kita. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan ibadah, agar kita termasuk di dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, panutan dan idola kita dalam melakukan tugas-tugas kita di bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan di bumi setelah fasilitas yang dibutuhkan itu sudah tersedia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini dengan seluruh isinya, dan setelah siap untuk dihuni, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia itu dengan tugas utama adalah tugas ibadah, tugas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, menghambakan diri kepada aku. Karena itu tugas penyembahan, tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas mulia manusia yang diberikan
Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menjadi makhluk yang mulia, akan menjadi makhluk yang selamat, akan menjadi makhluk yang bahagia jika memenuhi, melaksanakan dengan sebaik-baiknya tujuan penciptaan dan tujuan kehadirannya di atas bumi. Ayat 21 surah Al-Baqarah menegaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 21 ini menyeru seluruh manusia tanpa kecuali. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi seluruh manusia dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu perintah, yakni u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ibadah adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari hati seseorang. Ibadah pada dasarnya adalah hubungan antara pencipta dengan hamba, hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, sehingga ibadah itu sesungguhnya adalah hubungan antara dua hal yang tidak sejajar, tidak seimbang. Kita seringkali menyebutkan istilah hubungan vertikal, ke atas. Meski ke atas itu sesungguhnya tidak menunjukkan tempat, tetapi menunjukkan kemuliaan. Kalau kita menunjuk ke atas itu sesungguhnya menunjuk kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu sesungguhnya tidak bertempat pada suatu tempat. Yang menempati tempat itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa, maka dia tidak menempati tempat. Manusia sebagai makhluk membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian, membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian manusia hanya akan diraih ketika membangun hubungan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia beribadah, ketika manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya seluruh yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah itu Ganiyun Hamid. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Cukup, Maha terpuji dengan diri sendiri. Dia tidak membutuhkan orang lain. Dia tidak membutuhkan makhluknya. Kalaupun dia menciptakan makhluk,
adalah agar dia dikenal bahwa dia adalah Sang Pencipta. Di dalam hadis qudsi dikatakan, kuntu kanzam mahfiyan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa saya ini seperti perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku menciptakan ciptaanku. Fabi arafuni, maka dengan ciptaanku itu mereka mengenal diriku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, dan kami sudah memuliakan anak Adam. Tetapi manusia bisa menjadi mulia kalau mereka memenuhi tujuan kehadirannya, tujuan penciptaannya. Manusia menjadi mulia sekaligus bisa selamat. Makanya ayat ini menyeru, memanggil seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan. Ayat ini menggunakan kata Rabb, bukan Allah. Ada perbedaan antara Allah dengan Rabb. Al-Quranul Karim menjelaskan atau memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya terlebih dahulu, yang kita kenal dengan tauhid rububiyah, yakni Rabb. Rabb itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, karena dialah yang menciptakan segala yang ada ini. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, yang menguasai, yang memiliki dan yang mengatur seluruh yang ada ini. Maka ayat ini mengatakan, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Dia yang memelihara, dia memiliki, dia menguasai, termasuk dia yang memelihara, menguasai kehidupan manusia. Karena itu manusia yang diberikan anugerah, yang diberikan nikmat, yang diberikan rahmat, sekaligus diberikan hidayah dengan menyebut Rabb itu sesungguhnya itu mendorong manusia untuk berterima kasih kepada yang menciptakannya, yang memberikan nikmat, yang memberikan rahmat, yang memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Makanya dengan sifat Rabb itu manusia sebenarnya itulah yang sangat penting, yang sangat membutuhkan, dan yang seharusnya berupaya secara maksimal untuk
bersyukur kepada Dia yang memberikan seluruh kebutuhan, seluruh keperluan hidup manusia di bumi ini. Memang Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat pertama sifatnya dulu Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan, agar dengan begitu manusia dengan mudah berterima kasih dan menerima seruan dan perintah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Dia zat yang satu-satunya yang harus disembah. Nanti setelah kemudian itu mantap, manusia sadar, lalu kaum musyrikin bertanya, itu Rabbul Alamin, penguasa pencipta semesta alam itu seperti apa bentuknya? Itu Tuhannya Muhammad yang diperintahkan untuk disembah itu seperti apa bentuknya? Apakah bentuknya itu dan Tuhan itu terbuat dari batu? Apa terbuat dari tembaga? Terbuat dari emas? Atau terbuat dari perak? Atau terbuat dari besi? Karena pengalaman kaum musyrikin menyembah Tuhan itu mereka buat sendiri. Mereka menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang mereka buat sendiri. Makanya mereka mempertanyakan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan, sampaikan Muhammad kepada mereka yang bertanya itu tentang Tuhan yang kepada kamu diperintahkan untuk menyembahnya, katakan bahwa Dia itu adalah Allah. Qul huwallahu, Dia itu Allah. Lafaz Allah itu adalah lafaz yang menunjukkan nama zat, nama Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib adanya, dan Dia satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain Dia. Memang yang disembah oleh manusia itu banyak, tapi tidak semua sembahan itu berhak disembah. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang berhak disembah disebut Allah. Dia satu-satunya. Dan bukan hanya berhak disembah, Dia adalah tempat bersandar yang paling kokoh, yang paling kuat. Allahus Samad. Karena itu ketika kita bersandar kepada sesuatu, maka sandarannya harus kuat. Karena kalau tidak, kita bisa jatuh. Ada banyak manusia yang karena dia salah bersandar,
maka sandarannya menjadi sangat lemah dan mereka jatuh ke dalam jurang karena dia salah bersandar. Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan dalam ayat ini, dia adalah tempat bersandar yang sangat kuat. Tempat bersandar yang sangat kuat itu disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak. Dia juga tidak diperanakkan. Jadi tidak ada anaknya dan tidak ada bapaknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Maka bagi kita umat Islam, kita tidak boleh menggambarkan seperti apa itu Allah Subhanahu wa taala, karena dia laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Maka bagi kita setiap saat, setiap waktu itu selalu mengucapkan pernyataan yang selalu memurnikan akidah tauhid itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah itu banyak. Nabi Isa disebut ilah karena dia disembah oleh pengikut-pengikutnya, diangkat menjadi Tuhan. Berhala disebut ilah karena dia disembah oleh orang yang menjadikannya sebagai sembahan, tapi dia bukan Allah. Jadi segala sesuatu yang disembah itu disebut ilah, dia sembahan. Tapi sembahan yang berhak disembah hanya ada satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang makanya Allah itu adalah nama zat yang satu-satunya yang berhak disembah, yang kita tidak boleh memberikan bentuk karena dia tidak memiliki bentuk. Karena yang memiliki bentuk itu adalah makhluk. Tetapi ayat ini memerintahkan untuk menyembah dengan menggunakan kata Rabb, agar manusia bisa memahami tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kemahakuasaannya. Seluruh yang ada di jagat raya ini adalah bukti nyata dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Rabbul Alamin. Ayat ini menyatakan Rabbukum, Tuhan kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini katakan bahwa Tuhan yang diperintahkan untuk disembah oleh manusia dalam ayat 21 surah Al-Baqarah ini adalah yang alladzi khalaqakum, dia yang menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Manusia dengan segala kemampuannya, dengan segala kekuatan dan keistimewaan yang dimilikinya,
tidak mampu menciptakan sesuatu. Mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran manusia itu karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jasad, diberikan roh, bahkan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia itu sendiri tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan kecuali kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka ketika kaum musyrikin mempertanyakan mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika membuat perumpamaan itu biasanya menggunakan makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk yang sepertinya tidak perlu dijadikan sebagai perumpamaan karena dia kecil. Misalnya nyamuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Mereka kaum musyrikin mempertanyakan, kalau Tuhannya Muhammad itu adalah Tuhan yang hebat, adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Tuhan yang maha besar, mengapa perumpamaan yang dibuat itu kecil-kecil? Misalnya membuat perumpamaan dengan menyebut nyamuk. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan meskipun perumpamaan yang dibuat itu kecil seperti nyamuk. Mengapa? Karena nyamuk itu meskipun dia kecil, dia juga punya kelebihan. Ada makhluk Allah yang lain, misalnya singa. Tapi bukan singa yang dijadikan sebagai perumpamaan, melainkan nyamuk. Karena nyamuk yang kecil itu manusia dengan kehebatan, dengan kekuatan, dengan ilmu yang dimilikinya itu malah tidak mampu membuat nyamuk. Jangankan nyamuknya dan memberi nyawa kepada nyamuk itu, bahkan membuat sayapnya saja tidak mampu. Jadi dari situ sebenarnya apa keistimewaan manusia itu? Kalau dari sisi penciptaan itu, yang punya kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kecil itu ternyata lebih banyak manusia yang celaka, bahkan meninggal yang disebabkan oleh nyamuk dibandingkan dia meninggal karena singa. Lebih banyak manusia yang menjadi kaya karena nyamuk dibandingkan dengan singa yang disebut raja hutan itu. Karena dengan nyamuk itu manusia ada menjadi kaya, membuat perusahaan misalnya dengan kelambu, membuat pengobatan begitu buat nyamuk, dan bahkan pengembangan ilmu pengetahuan itu karena ada nyamuk yang kecil itu. Jadi dia kecil tetapi dia punya keistimewaan, dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia tidak membanggakan diri
diri dengan memiliki kekuatan, karena di balik kekuatan itu mereka ada kelemahan. Di balik kelemahan dari makhluk yang kecil itu ternyata juga ada keistimewaan, dan seluruh makhluk yang ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, termasuk yang menciptakan manusia. Semua kita ini tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa itu. Dia menciptakan sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Makanya ayat ini menegaskan alladzi khalaqakum, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Tidak ada pencipta yang lain. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, yakni sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk pertama yang menghuni bumi ini dan mengalami perkembangbiakan sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurusi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menyiapkan seluruh kebutuhan dan fasilitasnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta sesuatu kepada manusia itu. Yang diminta adalah mengikuti petunjuk-petunjuknya, itu pun untuk kebaikan manusia. Tujuan utamanya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan, kebahagiaan manusia itu sendiri. Yakni apa itu? La'allakum tattaqun, agar dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian makhluk yang bernama manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa diketahui bahwa sebenarnya tujuan dari perintah ibadah itu adalah agar seluruh makhluk yang bernama manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terpelihara, yang terjaga dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang bertakwa disebut takwa itu karena senantiasa terpelihara dan memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan terhindar, terpelihara, terjaga dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi dua syarat utama. Syarat pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah
perintah itu kalau dilaksanakan dengan baik, maka dia akan menjadi penyebab manusia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar kita terjauh, agar kita terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, bahwa seluruh perintah itu selalu saja ada keringanan-keringanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa manusia untuk memikul beban yang mereka tidak mampu. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW membawakan risalah itu yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah beliau mengatakan, wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada perintah, lakukan perintah itu semaksimal kemampuan kalian. Jadi kita tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Makanya sejumlah ibadah yang sudah ditentukan itu semuanya mensyaratkan ada kemampuan. Mulai dari salat misalnya, ketika seseorang tidak mampu berdiri, dia bisa duduk, dia bisa berbaring. Ketika tidak mendapatkan air atau karena dia sakit dan tidak boleh menggunakan air, boleh diganti dengan tayamum. Itu keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ketika sakit atau dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa meskipun itu puasa wajib, tetapi harus diganti pada hari yang lain. Zakat itu diwajibkan bagi mereka yang hartanya sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Haji itu diwajibkan kepada mereka yang mampu melakukannya. Jadi selalu ada syarat kemampuan. Yang tidak ada syarat kemampuan itu adalah pada larangan. Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang saya larang untuk kalian maka hindarilah. Karena larangan itu hanya memerlukan kekuatan untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, manusia itu punya kelemahan. Di samping punya kelemahan, selalu ada syaitan yang menggoda. Manusia ini kalau dilarang selalu mau melakukan yang dilarang itu. Kalau diperintahkan selalu mau meninggalkan yang dilarang itu. Makanya manusia diingatkan bahwa kalau mau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus mampu menguasai diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Karena mereka begitu melakukan sesuatu yang dilarang, pasti akan membawa pengaruh berupa
siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita di bumi ini, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pada kekuatan untuk memenuhi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada kekuatan untuk mengendalikan diri agar menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu sesuatu yang tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena pada setiap saat manusia itu selalu saja ada yang menggoda, yakni iblis, syaitan dan kawan-kawannya, dan itu tidak pernah berhenti. Seluruhnya, begitu manusia lalai, begitu manusia lupa, dia datang mempengaruhi manusia itu. Nah, kita di dunia ini secara terus-menerus berupaya untuk menjauhi apa yang oleh syaitan agar kita bisa selamat. Karena syaitan itu dia tahu kapan kita lalai. Kapan kita lalai, dia datang. Kalau kita ingat kepada Allah, dia pergi. Kalau kita lalai, dia datang secara terus-menerus. Dan syaitan itu setidak-tidaknya, biar kebaikan, kita melakukan kebaikan, dia goda juga supaya kita tidak maksimal melakukannya. Bahkan membaca Al-Quranul Karim sendiri, dia datang. Makanya Al-Quranul Karim menegaskan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu akan membaca Al-Quran, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi makhluk yang bernama manusia itu yang dalam ayat ini diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara terus-menerus harus berupaya secara maksimal melakukan ketaatan, kepatuhan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tujuan dari ibadah itu, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diraih, bisa diperoleh, dan dengan demikian manusia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Manusia memerlukan keselamatan, manusia memerlukan kedamaian dan menemukannya dalam kehidupan. Kita berharap tidak hanya bahagia, selamat dalam kehidupan kita di bumi ini, tetapi kita juga ingin selamat dan bahagia di akhirat kelak. Semoga saja kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk terus berjuang, untuk terus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menjauhi seluruh larangan-larangannya, selama kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk hadir di bumi ini. Karena setiap kita itu ada tenggang waktu, ada masa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala
berapa lama kita akan tinggal di bumi ini, dan sesudah itu kembali menghadap kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah diberikan amanah di bumi ini. Tetapi yang jelas bahwa seluruh yang kita lakukan itu tujuannya kita berharap mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun fungsi, apapun kedudukan, apapun pekerjaan dan bagaimanapun kondisi kita, kita berharap kita selalu merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dalam hidup kita, meskipun tentu saja ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Dan kita maka petunjuk dan kekuatan yang diberikan kepada kita, maka kita akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mampu menjauhi larangannya, dan kita akan mampu membangun hubungan komunikasi dan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu seharusnya melahirkan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan manusia itu adalah ketika hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala terpelihara dengan baik, dan pada saat yang sama dalam kenyataan setelah ibadahnya baik, itu juga hubungannya dengan sesama makhluk itu juga menjadi baik. Karena kita tidak bisa hidup dengan baik tanpa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, meskipun ada perbedaan-perbedaan di kalangan kita. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan ibadah, agar kita termasuk di dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, panutan dan idola kita dalam melakukan tugas-tugas kita di bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan di bumi setelah fasilitas
yang dibutuhkan itu sudah tersedia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini dengan seluruh isinya, dan setelah siap untuk dihuni, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia itu dengan tugas utama adalah tugas ibadah, tugas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak